kemana, Bu? Enggak, mau ke Kopo, Pak Dedi ya? Iya, Kak Kopo mau ngapain? Ngerongsok. Oh, rumahnya di mana? Jalan aja. Hah? Rumahnya Iya, di Derek, rumah di Balonggadu. Balonggadu Kerawang. Iya, di Bibi. Oh, di Bibi. Oh, Wah. jalan kaki. Enggak, jalan kaki aja biar sah. Enggak, bukan. Ngambil barangnya di mana? Di Pul Derek, Full direct itu apa sih? gerbang tol, mobil tabrakan. Emang di situ banyak? Tinggalnya di situ, naruh rongsok. Bukan, di situ barangnya banyak. Banyak, sebis. Hah? Iya, sebis Prima Jasa. Sebis gimana? Bis Prima Jasa yang nabrak di patok bus. Terus Itu urusannya sama rongsok apa? ya buat makan. Bukan, artinya bis kan nabrak. Ya. Terus yang Di tempat tinggal. oh, ibu tinggalnya di bis yang rongsok. Loh, katanya di Balonggadu. Balonggadu Bibi, Amang udah meninggal semua. Oh, Balonggadu Bibi. Jadi sekarang tinggal di Pul Derek. kenapa nggak tinggal di bibinya? Amangnya yang udah meninggal itu orang. Oh, yang amangnya dari ibu itu Meninggal. amangnya. Ibu tinggal di bibi. Tapi yang saudara ke amangnya. Ke yang sebelah mah bukan saudara kan karena Kan amang ayah meninggal. Uwa di Ciganea. Saha wana? Wading yang punya anaknya 12, ada saudara nenek. Di mana? Ciganea. Kadi heula reka mana? Mangga. Ye. Reka mana? Jalan aja. Hai kurang diantarkan. Embung ah. Kunaon? Kunaon? Udah biarin ah. Ang era sagala kurang diantarkan ayo. Embung ah. Ayo bukan. Enggak ah. Enggak ah, mau naik angkot. Yes, Ian kabur. Ya udah biarin. Ayo iya, hey, B. Lucu. Ada orang yang begitu di dunia ini. Ayo Kak Dia. Yejen meli beas. Yejen meli beas. Arek. Hai, Bong. Ah, Bong. Ya udah, enggak mau dia. Ini orang hebat begitu. Ada orang yang seperti itu. Dia nggak mau dikasihani. Dia tetap ingin mandiri, diajak, ditawarin uang, tetap nggak mau. Ya orang tuh ada beragam sifat. Beragam sifat dan beragam karakter. Ya orang-orang seperti itu cenderung mandiri. Dia tidak mau tinggal di saudaranya karena saudaranya itu sudah meninggal. Karena yang sebelah bukan saudaranya. Lebih baik tinggal di bis rongsokan. Waduh. Gitu. Di bis rongsokan. Lalu kita samperin lagi. Ya, berapa hal yang pagi hari ini ketemu masyarakat sebentar, ketemu anak yang punya bakat ngelukis tapi tidak bisa sekolah karena nggak tahu karena minder dan nggak tahu karena faktor biaya ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di negeri ini? Yang terjadi adalah tingkat aspek operasional kita pada tingkat teknis yang masih lemah, yaitu pada tingkat perangkat di bawah tidak secara operasional menerjemahkan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan baik. Contoh kasus misalnya kita wajib belajar 12 tahun. Saya sih 12 tahun, nggak 9 tahun. Tapi faktanya masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena alasan nggak punya sepatu, alasan nggak punya tas, alasan nggak punya buku. Nah ini kan problem. Nah hari ini juga kalau saya sih malu ya, pada tingkat pemerintah pusat sangat gencar di bidang infrastruktur, membangun pelabuhan, membangun bandara, membangun bendungan, membangun jalan tol, sangat cepat progresnya dan terjadi perubahan-perubahan yang cukup besar di negeri ini. Tetapi pada tingkat teknis di bawahnya, jalan di desa masih jelek-jelek, jalan penghubung antar kecamatan jelek-jelek, jalan penghubung antar kabupaten jelek-jelek. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa tingkat pengalokasian pembiayaan pada APBDes, pada APBD kabupaten, pada APBD provinsi tidak memfokuskan pada infrastruktur. Tidak memfokuskan pada jalan, tidak memfokuskan pada jembatan, tidak memfokuskan pada bendungan, pada irigasi.
Fokusnya pada apa? Ya nggak jelas. Banyak kegiatan-kegiatan itu di APBD provinsi dan kabupaten itu copy paste. Yang tahun kemarin kegiatan sosialisasi, tahun ini sosialisasi, tahun depan sosialisasi lagi. Tahun kemarin bintek, tahun sekarang bintek, tahun depan bintek lagi. Begitu saja duit anggaran itu diulang-ulang. Nggak pernah ada ujungnya. Output, outcome, benefitnya nggak jelas. Yang penting ketika di audit BPK, administrasinya bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian dapat WTP. Nah ini harus dirubah. Nanti BPK itu harus mulai membuat standarisasi bahwa anggaran negara, walaupun pemeriksaan administrasinya baik, misalnya kegiatan seminar, misalnya kunjungan kerja, misalnya kegiatan bintek, misalnya kegiatan sosialisasi, misalnya kegiatan senam, misalnya kegiatan-kegiatan berbagai kegiatan pengadaan barang alat peraga di sekolah misalnya. Kalau ternyata dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, menurut saya itu harus segera ditandain, dan itu pertanggungjawabannya rendah dan itu mempengaruhi opini. Tidak hanya sekedar administrasi, karena kalau bicara administrasi yang paling gampang ya administrasi kegiatan-kegiatan yang seperti itu, ya kan? Nah, orang bikin jalan kurang sentiannya, ketika di coding jadi masalah, jadi ribut, jadi pelaporan. Orang bikin irigasi, kemudian ada tembok yang jebol jadi masalah. Orang bikin sekolah, ada genteng yang jatuh jadi masalah. Semennya kurang jadi masalah. Orang bikin puskesmas, bikin rumah sakit, kemudian semennya kurang jadi masalah. Pertanyaannya adalah ketika orang bikin kegiatan hanya ngumpul-ngumpul yang bisa dipertanggungjawabkan hanya dengan tanda tangan, hanya dengan bukti pembayaran honor, hanya dengan pembelian catering. Ayo, nggak ada yang lapor. Nah, nggak ada yang mempermasalahkan. Nah, sehingga kalau dalam pandangan saya, sampai presiden datang ke provinsi kemudian memperbaiki jalan, loh, bagaimana pertanggungjawaban memimpin provinsinya kalau jalannya saja harus diperbaiki pemerintah pusat? Kan sudah ada kewenangan yang diatur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi kalau ada infrastruktur jelek, kita ini ngomongnya begini, kalau infrastrukturnya desa, nanti pemerintah kabupatennya bilang, itu kan tanggung jawab desa. Seolah-olah dia tidak bertanggung jawab, bupati dan bupatinya. Kemudian kalau infrastruktur kabupatennya jelek, gubernurnya bilang, itu bukan kewenangan saya. Itu adalah kewenangan bupati wali kota. Nah, kemudian kalau infrastruktur provinsinya jelek, pemerintah pusat menyampaikan, loh, itu kewenangan gubernur, bukan kewenangan kami. Padahal menurut saya semua orang memiliki kewenangan, memiliki tanggung jawab. Bupati bisa memberikan panduan terhadap pemerintahan desa untuk memprioritaskan pembangunan di setiap desa dengan alokasi dana desa itu diperuntukkan untuk kepentingan infrastruktur dengan baik dan dibuat perencanaan yang memadai serta kualitas yang memadai. Itu pertama. Yang kedua, pada waktu menyusun anggaran kabupaten, ada yang disebut dengan evaluasi anggaran. Hasil rapat pembahasan antara pemerintah kabupaten, bupati, dan perangkatnya dengan DPRD itu disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Artinya bahwa seorang gubernur dengan otoritas yang dimilikinya bisa melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten, bahwa anggaran saudara nomenklatur ini dengan jumlah nilai sekian tidak memenuhi kualifikasi sebagai anggaran yang berbasis kepentingan rakyat. Anggaran nomor sekian itu Anda tidak memberi kualifikasi untuk kepentingan kesejahteraan publik. Anggaran nomor sekian dengan jumlah sekian itu tidak memenuhi kualifikasi untuk meningkatkan kemajuan di daerah Anda. Maka seorang gubernur bisa menyampaikan, harusnya prioritas pembangunan Anda itu adalah diarahkan untuk selesaikan pembangunan jalan secara tuntas, berbeton dan berhot mix. Kemudian juga perbaiki rumah rakyat miskin.
selesaikan jaringan irigasi, selesaikan sekolah-sekolah, selesaikan puskesmas-puskesmas, selesaikan rumah sakit. Itu yang menjadi fokus anggarannya. Kalau Anda tidak melakukan itu sesuai dengan kebutuhan publik, maka saya tidak menyetujui anggaran Anda. Begitu. Jadi bisa bertanggung jawab gubernur terhadap pembangunan di kabupaten. Karena apa? Karena anggarannya itu mendapat persetujuan untuk dilaksanakan. Jadi kalau alokasi anggarannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, tidak menunjang untuk kesejahteraan masyarakat, anggarannya dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, dia berhak untuk mengevaluasi dan berhak untuk tidak menyetujui digit anggaran tersebut. Nah, kemudian gubernur juga sama. Anggarannya disetujui oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk mengevaluasi anggaran di provinsi. Itu pernah terjadi dulu tuh zaman di Jawa Barat, kan pernah terjadi pada zaman gubernur sebelumnya itu, ketika anggaran diajukan ke provinsi, kemudian ke Kemendagri tidak menyetujui beberapa digit anggaran dan harus diarahkan untuk pembangunan toilet warga. Karena tahu nggak, di Jawa Barat itu masih banyak yang jorok, BAB-nya belum punya toilet loh. Dan itu yang paling banyak di kota. Toilet aja belum punya. Coba Anda lihat, kalau Anda ke pinggir-pinggir jalan tuh, ke pinggir-pinggir sungai, itu masih banyak orang yang BAB-nya di sungai. Masih mending di sungai, masih banyak yang di sawah. Nah, Kementerian Dalam Negeri memiliki otoritas yang sama. Untuk apa? Untuk menyetujui dan tidak menyetujui berbagai proyeksi anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat di sebuah provinsi. Maka kalau di provinsi itu jalan provinsinya masih jelek, maka Mendagri harus bisa mencoret anggaran-anggaran tertentu yang tidak bermanfaat untuk diarahkan untuk pembangunan jalan itu. Kalau kemudian juga masih banyak tuh warganya yang belum punya toilet, BAB-nya masih di mana saja, itu punya juga hak untuk segera mengarahkan untuk itu. Masih banyak juga warganya yang tidak memiliki rumah yang layak, masih harus diarahkan untuk itu. Berdasarkan pengalaman kemarin, kita lihat tuh di daerah Cikampek, dari potret yang kita lihat kemarin, hampir semua warga tidak memiliki rumah. Mereka tinggal di rumah orang lain selama rumahnya tidak dipergunakan. Nah, inilah barangkali salah satu problem di negeri kita yang harus secara sungguh-sungguh diselesaikan oleh kita bersama, semua jenjang tingkatan pemerintahan satu sama lain saling menunjang dan saling mengkoreksi agar tidak terjadi lagi ribut masalah jalan provinsi, presiden turun, agar tidak terjadi lagi di desa orang teriak tentang jalan desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi yang sangat buruk. Masyarakatnya terutama daerah yang penyangga hutan, dan semua kemudian orang menjawabnya saling melempar tanggung jawab. Pemimpin yang sejati adalah tidak melempar tanggung jawab, tetapi mengambil seluruh tanggung jawab itu. Pak Jokowi, walaupun jalannya kewenangan pemerintah provinsi, dia mengambil tanggung jawabnya diperbaiki oleh pemerintah pusat. Nah, itu namanya pemimpin. Semoga ke depan negeri ini lebih baik. Semoga ke depan uang negara diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita merdeka sangat lama, tapi setiap hari harus berjibaku melewati jalan yang sangat buruk. Padahal kita itu berharap kemerdekaan ini membuat kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua. Kan di rumahnya Prabowo di Pendopo, ini ada semacam di Hambalang, ada semacam
jalan raya. Parade. Itu dari ujung ke ujung itu semut. Heeh. Itu semut kayaknya sudah tahu bahwa ini jalur khusus di situ. Dan kami tidak boleh sentuh, nggak boleh ganggu. Nggak boleh ganggu. Gitu. Kan Ya. luar biasa, Pak. Kan ini Ya. kan publik harus tahu loh bahwa Ular Ular. kobra ada di situ. di Sudah Hambalang bertahun-tahun ada ular kobra. tidak boleh diganggu. Maka kobra itu merasa nyaman. Rupanya ada berapa tempat dia keluar jemuran. Ini ular ini. Itu di Hambalang. Tidak ada di Hambalang. Ini di Hambalang tuh ada ular kobra Ya. yang biasa berjemur. Ya. Dan dia sudah merasa nyaman di situ Ya. karena Pak Prabowo-nya nggak pernah nyuruh ngusir, nggak Ya. pernah nyuruh ngebunuh. Ya, betul. Malah melarang. Malah melarang. Dilarang, nggak boleh. Dijagain. Nggak boleh. Ularnya nyaman di situ. Nampaknya sudah bertahun-tahun dia kemana-mana. Dia suka di situ. Luar biasa. Nah ini teorinya beliau ya, yang saya juga belajar dari dia. Ini setiap makhluk di alam semesta kita ini ada Tuhan sudah berikan tempat, Oh, ya enggak? iya. Semut ini makan rayap, Iya. ya enggak? Karena rayap ada di bawah. So, nanti semut tidak boleh diganggu karena semut kan bantu kita manusia. Iya betul. Mengurai. Murah kan? Iya. Cicak dan mungkin juga cicak kan makan nyamuk, Iya. ular makan tikus. Ya, ada ekosistem. Ada ekosistem. Nah Prabowo sangat percaya itu. Artinya bahwa tuduhan-tuduhan yang selama ini dituduhkan kejam segala macam menurut saya Ya tuduhan itu tuduhan negatif. dan Itu fitnah. menyayangi yang disayangi bukan hanya orang loh, yang disayangi adalah makhluk yang kecil-kecil pun disayangi. Ya. Dan jarang pemimpin Ya, begitu. ini ada satu cerita lagi. Ini saya dengar dari para pemburu. Kan Hambalang itu kan ada hutan. Di situ ada para pemburu suka berburu. Babi. Ya, mereka berburu apa? Mereka berburu celeng. Babi hutan. Udah. Celeng-celeng sudah tahu itu. Tempat penampungan dan perlindungan mereka itu tempatnya Prabowo. Maka mereka dengar, celeng-celeng. Ya, bapak, ibu sama anak-anak ini semua. Dia celeng. berkumpul di Hambalang. Lari ke sana. Lari ke Hambalang. Wah. Nah, ada salah satu tokoh tokoh ya orang ini pembesar lah orang dia suka berburu. Saya nggak usah sebut namanya, saya kenal dia. Dia cerita dia sudah tahu. Dia bilang ke kakak saya, dia bilang celeng-celeng itu semua itu kalau kami datang celeng sudah lari ke tempatnya Mas Bowo. Ya, dan celeng ini keluar dari rumah tempatnya Mas Bowo saat ini pemburu itu Pemburunya. pergi pulang mereka lihat Aman. Iya. Jadi Pak Prabowo ini bukan hanya tempat berlindung manusia, tetapi tempat berlindung babi hutan. Melindungi. Iya kan, tempat berlindung babi hutan. Artinya dan Hambalang itu menjadi tempat burung, berlindung. burung, elang juga diselamatkan juga. Dan tempatnya di situ, ditampung di situ. Pohon-pohon besar. Hambalang itu berapa hektar sih Pak? Ya cukupnya berapa puluh hektar ya. Nanti boleh dong saya ke Hambalang Ya, bercerita belum pernah. Belum Pak. Kuda, dia punya puluhan kuda, Iya. 30 lebih. Lihat kudanya sering Pak. Ya. Tapi ke sana belum. 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 Pak. Belum. Kan saya belum jadi kader waktu Ya, itu. ya, Pak. ya, 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 Kan baru sekarang, Pak. Tapi pimpinan partai Anda kan yang bekas mantan partai Anda. Udah datang ke sana. Iya. Saya ketemu berapa kali. Iya, saya kan belum jadi petinggi, Pak. Sekarang boleh dong ke Hambalang. Boleh, Bercerita boleh. bukan politik, bercerita bagaimana Pak Hewan. Prabowo melindungi semesta. Dan dia pun dilindungi oleh semesta. Ya, insya Allah ya. Ya kan? Ya. Dan kita butuh pemimpin yang melindungi, Ya. menjaga dan merawat semesta ini. Ya. Ini yang Saya penting. kira, ya. Penting ya Pak Tapi ya? ini memang satu hal yang tidak diketahui masyarakat. Kucing. Terakhir cerita tentang Oh ya, si kucing. Bobby, aduh manja sekali itu. Termasuk yang di kantor Menhan Pak ada kucing. Oh iya, Diselamatkan itu. Anda belum tahu ya? Belum. Di kantor Manhan ada 3 kucing. Dipelihara di situ. Dan dapat tempat dan dapat rumah kecil, Rumah kecil. kucing sudah ada. Iya. Ada kelihatan kan di halaman itu kan di luar ke Belum lihat ruangan. saya, Pak, kalau Ada kucing. kucing, ada kucing, 3 kucing. Anak kucing
anak kucing ternyata waktu renovasi kantor Menhan, ruangan Menhan, terdapat kucing, 3 kucing di Saya atas. nanti ke kantor Menahan lagi khusus cerita tentang kucing. Coba cari kucingnya. Ya nanti saya ke ajudan. Ya. Tapi itu dirawat, dipelihara, dikasih uang bukan dari APBN ya. Pribadi. Bukan APBN. Ngasih makan kucingnya, Ya. beli makanannya bukan dana APBN. Yes. Atau bukan pi dari alusista. Iya. Tidak. Bukan. Itu penting, Pak. Itu penting. Penting. Prabowo Bukan kan, pi waduh, ini dari untuk, alusista. untuk makanan untuk kucing-kucing itu dari APBN, tidak.